Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita sebelum memulai hari kita persiapkan diri kita. Kita menghadap Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Sepanjang malam penjagaanmu, pemeliharaanmu bagi bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami ingin memulai hari, kami mau mengingat Tuhan kebaikan-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar itu menyelamatkan setiap kami. Melayakkan setiap kami Tuhan. Kami mau diingatkan hari ini bahwa kami adalah ciptaan yang berharga. Dan terlebih dari itu kami rindu Tuhan hari ini. Menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah doa pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosa setiap kami Tuhan. Kau hapuskan pelanggaran setiap kami. Dan Kau layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita angkat pujian ini. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi dari awal. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari dengan tulus angkat hatimu, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu angkat pujian syukur-Mu, angkat penyembahan-Mu. Sebab hidup kita adalah penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau teramat baik, tangan-Mu yang menopang setiap umat-Mu. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel yang menyertai langkah setiap umat-Mu, setiap umat-Mu yang setia. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, ajaib nama-Mu, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Oh,
mari dari awal kita angkat pujian ini. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Dia yang layak terima pujian. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita tentu tahu bahwa sepertiga malaikat di surga diseret oleh Lucifer ke bumi, ikut dia sehingga menjadi roh-roh jahat di bumi. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pagi ini menjadi pagi yang memberkati bagi kami semua. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan, dan kami semua boleh didewasakan lewat renungan demi renungan setiap hari. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, namanya saja roh jahat. Pasti ia sangat jahat. Tidak ada kebaikan di dalamnya.
Kalau itu kita mengerti. Tetapi yang pagi ini kita perlu renungkan adalah bukan roh jahat pribadi itu, tetapi jika manusia rohnya menjadi jahat. Ini sama dengan menjadi roh jahat sebenarnya. Meskipun bentuknya masih manusia. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita merasa kita rohani. Padahal roh kita itu sudah menjadi jahat. Sayang sekali ada banyak kasus di mana hal itu terjadi. Manusia itu jahat tapi tidak merasa jahat. Nah, ini mengerikan, saudara. Ini mengerikan, ya. Jadi seperti contohnya 2000 tahun yang lalu. Bayangkan ya, kalau ada orang yang menyakiti seseorang, dia bukan musuh, dia sahabat dekat. Dia bukan orang asing, dia adalah orang yang makan semeja dengan kita. Ya, bagaimana? Setiap hari berjumpa, bekerja bersama, tapi justru dialah yang mengkhianati. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia tidak dikhianati oleh orang Farisi. Dia tidak dikhianati oleh orang Romawi, ahli Taurat. Tetapi dia dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas. Dan kita sudah tahu ini, cerita ini. Ya. Coba saudara bayangkan malam itu ada di Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus sedang bergumul sehingga keringatnya seperti darah. Ya, dengan ratap tangis dan air mata. Ia begitu terbeban. Lalu datanglah Yudas. Ia berjalan mendekat. Lalu dengan wajah yang tidak asing ia menyapa, "Salam guru." Lalu ia mencium Yesus. Ciuman yang dari seorang sahabat ini harusnya tanda kasih, tapi itu adalah tanda pengkhianatan. Ironi dan mengerikan. Ciuman tanda kasih, tetapi diartikan sebagai tanda pengkhianatan. Ia menyerahkan gurunya. Padahal gurunya tidak bersalah apa-apa. Ya, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita waktu di gereja itu menyembah dengan mulut, tetapi hati kita jauh dari Tuhan? Apakah kita menyanyi dengan mulut kita, tapi hidup kita kotor? Apakah kita melayani di gereja, tapi motifnya jahat? Dengan kalimat sederhana, meskipun ada di gereja, tapi roh yang ada dalam diri kita itu roh jahat. Modus daripada roh jahat ini memang licik. Terkadang dibungkus dengan kerohanian. Ya. Karena terlihat rohani kan sangat mudah. Tapi benar-benar rohani sangat sulit. Pertanyaannya sekarang, apakah kita seperti Yudas? Mencium Tuhan Yesus tanda kutip. Memuji-muji dengan mulut. Yang kelihatan memuji. Ya. Rajin gereja. Tetapi sebenarnya sedang mencium Tuhan Yesus dengan pengkhianatan. Kan seolah-olah memuji Tuhan, tetapi kelakuannya jauh daripada kebenaran. Ini ironi zaman sekarang, di mana gereja sudah semakin marak, semakin bagus, meskipun ada yang masih sederhana juga, tapi rupanya gedung yang mewah, rupanya gedung yang sederhana, tidak menjamin juga bahwa roh yang ada di dalam diri manusia itu, roh manusia itu menjadi baik, menjadi kudus.
Karena manusia punya motif berbagai macam di pikiran dan di hatinya. Sehingga meskipun tidak dirasuk roh jahat, roh sebagian orang sudah jahat. Ya. Sudah memiliki frekuensi yang sama dengan roh jahat. Padahal ada di gereja, padahal jadi jemaat Tuhan, tapi rohnya jahat. Saudara. Seperti Yudas yang ada di lingkaran Tuhan Yesus. Ring 1, paling dekat secara fisik. Tetapi ia melakukan ciuman maut. Ia menyerahkan gurunya dengan ciuman. Ini sangat ironi dan tidak masuk akal sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi. Demikian juga zaman sekarang, banyak orang menyerahkan Tuhan Yesus. Memang tidak menyerahkan secara fisik. Tapi dengan kelakuan yang jahatmu itu, orang lalu tersandung memandang Tuhan Yesus dengan tidak hormat, sehingga tidak percaya kepada Tuhan. Kan begitu. Padahal Yudas ini dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, hidup bersama kurang lebih 3,5 tahun, mendengar semua ajaran, melihat mujizat demi mujizat yang terjadi. Tragisnya ia menjadi pengkhianat. Ini mengajarkan satu hal yang sangat serius kepada kita semua. Apa yang kelihatannya dekat dengan Tuhan itu, siapa saja, menjadi aktivis, pelayan Tuhan dan sebagainya, tidak menjamin hati kita benar di hadapan Tuhan. Bahkan di saat yang sama, rohnya bisa jahat. Seperti roh jahat. Ini yang kita mesti sadari dan bertobat lagi. Hidup yang cuma satu kali ini, kalau sampai roh kita jahat, ya kita binasa, saudara. Jadi jangan fokus pada kegiatan gerejawi, ya, kegiatan rohani. Jangan fokus pada kegiatannya. Fokuslah pada pikiran dan perasaan kita, hati kita. Membenahi diri di hadapan Tuhan. Bersihkan pikiran, bersihkan hati. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan kita akan menjadi tulus. Tanpa motif tersembunyi. Maka segala sesuatu kita lakukan akan menjadi tulus dan berkenan bagi Tuhan. Dimulai dari hati, saudara. Pikiran dan hati kita. Ya. Sekali lagi kita diingatkan pagi ini, jangan fokus pada kegiatan agamawi. Fokuslah pada pembenahan diri sendiri. Benahi hati, benahi pikiran kita. Kalau keadaan sekeliling kita tidak baik-baik saja, ya, jangan terpengaruh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami semua diingatkan bahwa yang penting adalah relasi kami dengan Tuhan. Maka dari itu, ajari kami terus hari demi hari sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin mengerti, semakin matang di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai, Tuhan ajari kami untuk melakukan pelayanan yang benar. Tuhan ajari seluruh jemaat untuk menjadi jemaat Tuhan yang baik. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan yang berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.